balik lagi di channel Kursus Salon Murah atau Metrik Beauty Salon Story. Di video kali ini mau sedikit jawab-jawab pertanyaan ya. Kenapa aku nggak berani buka cabang salon? Tonton video ini sampai habis. Nah, kalau kalian yang biasanya tanya sama aku nih, Kak, ada cabangnya di Surabaya Pusat nggak? Kak, ada cabangnya di sini nggak? Ada cabangnya di sini nggak? Jawabannya nggak ada sayang. Aku nggak buka cabang terus terang, bukan karena apa-apa ya. Yang paling aku takutkan dan yang paling menjadi alasan besar aku kenapa aku tidak mau buka cabang ya, karena cuman satu hal. Bukan karena permodalan ya, bukan juga karena nggak ada tempat ya. Yang paling aku takutkan kalau buka cabang adalah yang paling untuk kita pikir, maksudnya itu mikir lagi 1000 kali mikir, itu karena SDM-nya ya. Kalau aku lebih ke SDM-nya. Kenapa aku bisa bilang itu salah satu alasan aku yang paling berat di pegawainya? Karena gini, ketika kita buka cabang ya, kita buka cabang di anak salon, ibarat katanya tuh kita ada di pusatnya nih, sudah pasti kita akan selalu ada di pusat. Kenapa? Karena ibarat kata tuh kita babat alasnya itu di pusatnya situ, dan orang-orang yang sekitaran pusat itu taunya adalah kamu, kita. Makanya nggak bisa kalau ditinggal terlalu lama. Kalau sekali 2 kali oke, tapi kalau terlalu lama itu nggak bisa, karena salon itu sangat ketergantungan sama sumber daya manusia. Ketika di pusat ini cocoknya sama kalian nih, misalkan gunting atau apa cocok sama kalian, ketika di handle sama pegawai kalian itu sudah rasanya sudah beda ya kan. Nanti akan berimbas sama nanti pendapatan kalian juga. Makanya aku nggak pernah berani yang namanya buka cabang salon di tempat lain ya kan, maksudnya di daerah lain. Bukan karena modal atau bagaimana, aku nggak beraninya di sumber daya manusianya. Karena kalau kita bicara soal pegawai ini macem-macem gitu loh. Ketika kita buka cabang, kita sudah pasrahkan sama pegawai, oke, yang kita anggap dia ini top stylist lah ya. Kita mainnya itu di komisian ya, kita terima bersih, di situ ada top atau hair stylist atau top stylist 1. Terus kita bisa kasih capster 1 atau 2 capster. Dia yang stylistnya menggantikan posisinya kita. Oke lah, katakanlah mungkin berjalan lancar ya untuk beberapa saat, tapi juga akan mengalami kendala ya, karena yang namanya pegawai itu macam-macam banget rupanya ya kan. Ini sedikit share aja sama kalian. Dulu aku hampir pernah mau buka cabang. Aku sudah training nih pegawai ini di tempatku sini, di salonku yang sini udah aku training segala macam. Terus kenalah dia sama satu cowok. Oke lah, mungkin cowok itu berpenghasilan ya kan. Dia deketin pegawaiku segala macem, terjadilah hubungan asmara ya kan. Terus ini yang aku tahu loh ya, terjadilah hubungan asmara. Terus habis itu yang namanya manusia itu kan, meskipun kita sudah kenal gitu ya, kita sudah kumpul lama, pasti ada yang namanya rasa tidak suka atau rasa tidak cocoknya dalam bidang tertentu. Oke, kalau secara kerjaan cocok, tapi kalau untuk maksudnya yang lainnya gitu belum tentu cocok gitu loh. Pernah kejadian, aku terusin lagi, kejadian sama dia kenal sama satu cowok, dan cowok ini sudah pekerja. Mungkin dirasa yang partnerku ini yang mau aku jadikan pegawaiku untuk cabangku yang selanjutnya ini, dirasa dia ilmunya sudah oke lah ya. Dan di samping itu dia dekat dengan cowok itu, dengan dia ngobrol-ngobrol nana begina begono.
terjadilah suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak itu, saya yang saling pacaran ini tadi, pegawaiku. Dia ini ceritanya katanya mau dibukain salon. Nah, sedangkan posisi saat itu aku sudah mau selesai nih. Maksudnya untuk mempersiapkan salonku yang baru satunya ini sudah mau selesai. Kejadian dia maksudnya nggak bisa join di aku, jadi nggak bisa maksudnya megang salonku yang baru nanti itu ya. Karena dia oke lah, dia jujur lah, dia ngomong kalau dia ini mau dibukain salon sama lakinya. Padahal ini posisi belum nikah ya, masih deket-deket gitu aja, masih deket. Namanya juga laki-laki ya kan, kalau belum dapet ya kan, itu kan ngejar terus segala macem, dijanjiin ini ono, dijanjiin lah mau buka salon, dan akhirnya kan ini orang kan keluar dari tempatku. Ya udahlah, saya anggap bukan rezeki saya saat itu, ya sudah aku iniin aku suruh keluar otomatis, karena kan dia yang minta keluar sendiri. Otomatis di situ kan aku bingung banget nih cari penggantinya, sedangkan salonku yang baru ini bakalan selesai nih, kurang beberapa persen lagi nih. Nah, usut punya usut nih, aku sampai keringetan kalau cerita nih orang. Dia yang katanya dibukain salon, otomatis kan aku harus nge-hire orang lagi, nah ngajarin lagi sistem kerjaku seperti ini seperti itu kan. Hal-hal kayak gini tuh yang paling males ya kan. Kita harus ngajarin lagi, belajar teknik cara kerja kita seperti ini kan, nggak asal ujuk-ujuk dengan caranya dia, karena kan tiap salon ini punya cara kerja dan ciri khas masing-masing ya kan. Punya usut ya itu tadi, namanya pegawai kalau sudah kena laki-laki kan, kalau udah jatuh cinta, bola mata hitamnya ini sudah nggak ada, udah putih semua. Yang dilihat itu cinta melulu ya kan, nggak dilihat nih kita orang yang ngajarin dia sampai butek, nggak dilihat. Yang dilihat tuh matanya laki-laki itu aja. Itu kalau orang jatuh cinta pegawai tuh kayak gitu. Nah, karena aku sudah ngalamin gonta-ganti pegawai ya, dan kasusnya itu sama, semua itu gara-gara lekong. Nyalon kenal sama cowok ini, akhirnya deket, terjadilah suatu hubungan, karena mungkin cowoknya ini melihat, oh kalau punya bisnis salon ini enak, yang bosnya itu duduk-duduk aja, kamu yang kerjain, kenapa nggak kamu buka sendiri aja. Karena pemikiran orang kan yang dilihat gitu, kita yang punya salon kan duduk-duduk aja, padahal enggak. Duduk-duduk ini loh, tak kasih tahu ya kalau kalian mau ini mengerti. Duduk-duduk ini mikir loh, mikir iki kok bayar sales A, kok bayar sales B, bayar sales C, sedangkan tidak mungkin, namanya orang usaha, namanya juga usaha, berusaha ya kan. Belum tentu setiap harinya itu pemasukan itu gila-gilaan terus-terusan, omset melejit terus-terusan, itu tidak mungkin, pasti ada naik turunnya. Belum pengeluaran untuk maintenance yang lainnya, contohnya misalkan kalau tanggung biaya makan pegawai segala macam, listrik dan lain-lain, itu kan campur aduk. Yang mikir kan yang ada duduk di sini. Kalau pegawai itu kan gak mikir, mereka kan terimanya beres, ada kerjaan dia kerjain, nggak ada kerjaan ya dia bisa santai atau bisa ngerjain misalkan hal-hal yang nggak dikerjakan ketika dia lagi ngerjain customer, contohnya kayak entah itu bersihin apa kan, entah itu nyuci handuk segala macam, itu kan tugasnya capster gitu. Yang dilihat kan tuh laki itu kan kayak begitu doang, mending kamu buka sendiri ya lo salon gini gitu aja, modalnya cilik segala macam. Yang dilihat itu kan yang kecilnya, nggak dilihat peredel-peredelannya. Akhirnya kecantol nih pegawai ceritanya, kecantol dengan diiming-imingi, nggak tahu apa mau dibukain salon, matanya udah putih semuanya ya kan. Kalau udah kena laki itu pasti begitu. Nah kalau perempuan tuh sama, laki itu kalau udah kena perempuan juga matanya udah putih semua, nggak ada hitamnya. Usut punya usut, akhirnya kan aku tahan dulu saat itu, aku nggak mau buka cabang baru dulu, tapi tak selesaikan dulu ini tempatku gitu loh. Akhirnya ternyata pegawai yang mantan pegawaiku itu
datang ke tempatku, datang tapi dengan packaging mukanya ini babak belur. Ternyata habis ditonjok sama lakinya. Kualat pikirku saat itu. Jadi tuh laki ibarat katanya gini loh, ya apa ya, kalau mau cerita takutnya nanti dibilang ini itu udah terlanjur, jadi aku terusin ya. Ternyata ini pegawaiku itu ya memang bener mau dibukain, ya kan, mau dibukain tapi dengan maksudnya kayak peralatan yang sederhana, nggak disewain tempat gitu, enggak. Jadi kayak dia ini disuruh kayak buka di rumahnya si lakinya itu ceritanya. Sama aja kan kayak ngempanin jatuhnya. Ibarat kata tuh kamu akan sekedar ibarat kata tuh kayak dipek koyomu doang lah, orang Jawa itu ngomong kayak gitu. Diambil keuntungannya aja gitu loh. Jadi nanti akhirnya dia akan setor ke lakinya. Setelah kayak gitu kan otomatis nih mungkin pegawaiku tuh mungkin nggak cocok, karena di pikiran dia dibukain salon, terus disewain tempat, terus keuangan segala macam dia kelola sendiri. Pikirannya pegawaiku saat itu mungkin kayak begitu. Ternyata dia dapatnya lain. Mungkin juga si lakinya ini sudah merasa membelikan peralatan salon ya kecil-kecilan gitulah, tapi kan mau kecil-kecilan atau enggak kan itu kan dia sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan modal. Cekcok lah dia, nggak mau mungkin nerusin, nggak mau buka salon lah, intinya kayak gitu. Dapatlah dia hadiah bogem tuh dari si laki. Jadi mukanya tuh bonyok-bonyok semua gitu, datang ke sini nangis-nangis, pengen ikut aku lagi ya kan. Ternyata ya drama lah. Nah, orang sudah kepepet kan pasti ceritanya dia didukunin lakinya lah segala macem ini ono. Tapi namanya kita, kalau aku sudah posisi kayak gitu, apalagi kalau sudah kena laki, aku sudah nggak mau, karena nanti akan kejadian yang seperti itu lagi. Karena kalau ibarat kata itu kayak gitu kan penyakit sih ya kan. Nanti dia sama ini dia nyantol, nanti kenal sama yang lain di tabur-tabur uang dikit-dikit tuh dia sudah nyantol lagi. Dikenal laki lain tabur-tabur lagi sedikit, nanti dia akan kecantol lagi. Nah, orang-orang model begini tuh nggak bisa untuk dipertahankan. Lebih baik aku kehilangan uang, maksudnya kehilangan modalku yang untuk beli peralatan, daripada aku harus ngempanin orang yang model seperti ini, karena membahayakan. Soalnya orang-orang kayak gini nih, ketika misalkan kita percayain satu salon, bisa jadi ini keuangannya akan berantakan, bisa jadi masuk kantongnya sendiri. Katakanlah tidak masuk kantongnya sendiri, orang-orang model kayak gini tuh kan gampang dirayu laki-laki kan, ya kan, diujuk-ujukin ini ono. Bosmu kan nggak tahu ini itu, lebih baik kamu up harga ataupun ini itu uangnya kamu comot sekian, bosmu nggak akan ngerti. Yang penting kan 1 bulan ada pemasukan. Misalkan diujuk-ujukin sama lakinya bagaimana kan kita nggak pernah tahu. Hal-hal kayak gini tuh riskan banget. Sejak saat itu aku sudah mending nggak usah lah ya, mending nggak usah kita bekerja sama atau mempunyai partner yang model-model kayak begini. Soalnya apa? Kalau perempuan sudah kena yang namanya burungnya laki ya, kita ngomong kasar sedikit lah, udah lupa dia ini asalnya dari mana, lupa dia ini yang setiap harinya dibantuin siapa, yang ngabotin dia ini siapa, udah lupa. Karena yang dilihat itu yang ini tadi loh, tabur-tabur uang yang kecil-kecil ini tadi loh, dikiranya hidupnya akan enak, padahal belum tentu. Nah itu udah kejadian, dapat hadiah tonjok, datang ke sini, otomatis aku kan nggak mau kayak gitu. Makanya sejak saat itu aku sudah nggak mau buka usaha yang sama, yang seprofesi dengan yang saya jalani sekarang. Lebih baik saya, katakanlah ada uang lebih, saya akan mengalokasikannya dengan usaha yang berbeda, tapi bukan usaha persalonan rambut. Karena yang paling susah dipegang adalah sumber daya manusianya, bukan apa-apa. Sumber daya manusia ini yang bahaya. Kalau kita kehilangan uang, itu kita masih bisa cari. Tapi kalau kita kehilangan kepercayaan sama partner kerja, itu yang paling bahaya dan yang paling aku takutkan. Makanya kriteria aku dalam memilih pegawai,
aku tidak pernah memilih pegawaiku ini harus dia ini pintar di salon atau sudah pernah punya pengalaman salon. Nggak pernah. Aku lebih baik ngajarin dari nol, ya kan. Urusan habis itu dia mau nikah kek, mau apa kek, katakanlah buka sendiri, itu urusannya dia. Tapi yang pasti aku nggak mau cari yang seperti itu. Terus yang kedua, aku nggak pernah nyari pegawai itu yang yang maksudnya itu yang sudah berumah tangga. Nggak mau aku. Kenapa? Harusnya kan banyak orang yang maksudnya kalau sudah rumah tangga kan pasti kepepet dengan kebutuhan, pasti kerjanya rajin segala macam. Nggak mesti kayak begitu, say. Kenapa aku lebih sukanya itu anak-anak yang baru lulus kayak gitu? Karena masa dia untuk menikmati pekerjaan ini agak sedikit lama daripada yang sudah rumah tangga. Kalau yang rumah tangga itu pasti dikit-dikit nanti urus anak, dikit-dikit suami ini itu. Karena yang dari yang sudah gitu, sudah nikah tapi mau kerja lagi, terus suaminya nggak bolehin ini, kok lama, kok ini, kok itu, kok jamnya nggak sesuai pulangnya. Kadang itu gini loh, yang tidak orang tahu ya, kita menjalankan salon kadang dalam satu hari itu belum tentu itu pagi sampai sore ini ada orang, masuknya ada orang ini malam, ya kan, menjelang maghrib gini lah. Otomatis misalkan belum selesai kan kita harus menyelesaikan dulu, terkadang overtime, ya kan. Ibarat kata nih, menggantikan kerjanya dia yang dari pagi sampai sore ini nggak ngapa-ngapain. Lah kalau misalkan ini dipasin, kerjaan belum selesai, yang rugi kan saya, ya kan. Kalau ibarat kata pegawai kan nggak tahu ruginya, makanya kan harus nutup jam yang gantiin ini tadi loh, dari pagi sampai siang sore ini tadi yang nggak ada orang, baru masuk orang di sore yang malam ini kita harus selesaiin mau nggak mau gitu loh. Kalau para laki kan mungkin suaminya kan nggak tahu cara kerja, jam-jam kerja salon kayak gitu kan nggak pernah tahu gitu. Dan kadang pun mungkin perempuannya juga tidak ngasih tahu. Kayak gitu itu yang bikin rancu. Makanya aku nggak terlalu demen kalau orang-orang yang sudah rumah tangga. Aku lebih seneng ya anak-anak baru lulus kayak gitu-gitu. Dan aku nggak pernah maksudnya nyari pegawai itu yang kayak umurnya itu di atas aku nggak suka. Bukan karena apa-apa, sungkan akunya ini. Sungkannya misalkan kalau kita mau nyuruh apa-apa gitu ya, entah itu cuci handuk ataupun nyapu, ngepel gitu, kita itu ada rasa sungkan. Karena apa? Kita lebih muda daripada pegawai kita, kan nggak enak kayak begitu. Lebih baik yang umurnya ini di bawahku, karena kita mau ngapa-ngapain gitu enak gitu loh. Kita mau minta tolong ini masih segan lah, karena kan ibarat kata tuh kita lebih tua lah daripada pegawai kita. Dan kalau kita berhubungan dengan orang yang sudah umur, itu pikirannya lain. Dia mikirnya sudah beda, nggak seperti anak-anak yang usianya yang masih muda-muda gitu, yang baru lulus 18, 17 kayak gitu. Itu beda cara berpikirnya kayak begitu. Kalau aku lebih takutnya kalau aku buka cabang itu kayak gitu. Kalau untuk usaha lain, pokoknya selain rambut, aku baru berani. Dan nantilah aku akan spill salonku ini sudah beranak apa aja ya. Kalau aku lagi nggak males nge-shootnya ya, karena aku paling mager kayak gitu. Kadang nge-vlog gini aja lagi ada diem-diem, lagi iseng kepikiran apa baru aku akan bikin. Makanya itu yang paling aku takutkan, yang salah satu alasan yang membuat aku nggak berani buka cabang. Bukan karena permodalan. Kalau modal sih gampang lah, istilah kasarnya. Kalau untuk isi-isi salon gini, katakanlah aku sudah kerjasama dengan produk A, B, C, dan D, mereka bisa kasih aku barang dengan bayar tempo. Kata sudah nggak mikir lah hal kayak gitu. Kayak untuk isi-isian salon kayak kursi, kaca dan lain-lain kan nggak seberapa. Terus kayak tempat ini yang paling ini ya, yang paling riskan. Kalau untuk tempat aku nggak berani, kalau untuk sewa nggak mau aku.
Kenapa? Karena satu, kita akan ngejar pikiran kita itu, aduh, bulan berikutnya, maksudnya tahun berikutnya harus bayar lagi sekian juta. Otomatis kalau kita sewa itu harganya, treatment kita juga harus dinaikkan. Ya kalau nggak gitu nggak akan ketutup. Makanya aku nggak mau. Aku kalau nggak punya tempat sendiri, ya nggak punya tempat sendiri, aku nggak berani buka usaha. Tapi kalau untuk rambut aku memang sudah stop di sini aja. Aku nggak mau buka cabang lagi. Kalau selain rambut oke, ya. Tapi kalau untuk salon rambut enggak, aku lebih baik aku satu ini di sini. Nggak mau banyak-banyak. Nanti puyeng, karena kalau kalian tahu dalamnya manajemen yang punya cabang banyak itu, kalian kalau mau tahu mumetnya itu luar biasa. Apalagi kalau masih ada modal dari bank segala macam itu ya, itu mumetnya luar biasa. Karena kalau sudah kena kayak begitu, otomatis kalian harus mangkas berapa persen untuk cicilan. Pegawai sudah pasti gak mungkin gajinya turun, naik ya, belum lagi maintenance yang lain-lainnya. Itu bener-bener mumet. Kalau nggak pinter-pinter banget manajemen salon ya, pinter-pinter memanage keuangan, ambruk. Bisa jadi bukannya untung, malah kita banyak hutang. Jadi aku saranin ketika kalian pengen buka usaha, terus buka cabang ya, tentunya kalian pikir dulu. Seperti yang aku bilang ini tadi, sumber daya manusianya yang harus kalian pikir. Dari sumber daya manusia ini tadi, satu aja berantakan, yang lain ikut berantakan, termasuk keuangan. Karena ujung tombaknya salon ya, itu bukan dari produk, bukan dari skill kepinteran, tapi dari sumber daya manusia itu ya, bukan dari pintere, tapi sumber daya manusia nih lho. Ono ta, katakanlah ono cocok nggak harganya, cocok nggak sama karakternya, ya ngawin no, untuk mengkawinkan sifat kita dengan sifat partner ini susah ya. Kadang yang suami istri aja bisa tengkar, ya kan. Aku nih sekarang kadang sama pegawai-pegawai itu aja sering cekcok, sering bertengkar. Cuman kalau aku di sini, aku kalau sudah aku sekali aku kasih tahu dia ini, dia sudah ngerti ya wes, aku nggak bahas lagi, dan besoknya itu aku pasti lupa. Kalau aku orangnya kayak gitu, dan aku sistem orang yang nggak pernah inilah apa namanya, bahkon ini, bahkon ngono, bahkon pacaran, bahkon ini, sudah terserah kamu. Yang penting saat jam kerja, saat misalkan sudah nggak jam kerja, yaitu urusan pribadi kamu. Kamu mau nungging, mau pacaran, mau ke sono, mau kemana, itu urusanmu. Yang penting satu, selalu aku tekankan itu, misalkan kenal sama cowok ataupun apapun ya, itu harus hati-hati banget. Karena zaman sekarang nggak laki nggak perempuan itu podo ae, ya kan. 1001 dapat yang genah, bukan berarti nggak ono orang genah, tapi 1001, ya kan. Karena banyak banget zaman sekarang ini, aduh, datang ke kosannya pacarnya lagi libur kerja, terus di situ digengpeng bareng-bareng kayak gitu. Aku yang paling aku takutkan dengan pegawai-pegawaiku tuh kayak gitu. Karena kan pegawaiku tuh masih kecil-kecil ya, jangan sampai kejadian kayak begitu. Makanya aku kadang suka marah-marah sama pegawaiku tuh bukan karena apa-apa, aku lebih mikirnya ke situnya gitu loh. Ibarat kata tuh ngeman lah ya. Dan aku selalu bilang, ibarat katanya tuh gini loh, kalau kalian punya uang ya, laki itu datang sendiri, tahu nggak? Bener nggak sih? Laki pun sama juga gitu. Kalau laki punya uang, perempuan itu akan datang dengan sendirinya, nggak perlu harus dicari, mereka akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Bukan karena kelebihan kita, karena kemapanan kita. Udah itu aja gitu loh. Jadi share kali ini ya kan, sharing ya sama kalian, kenapa aku nggak mau buka cabang untuk salon rambut ya, karena itu tadi, aku lebih suka usaha yang beda dari yang aku kelola sekarang. Karena
Kalau untuk rambut yaitu kendalanya di sumber daya manusianya, karena aku nggak gampang percaya sama orang. Terus yang keduanya, jangan coba-coba kalau kalian memang belum siap. Kalau siap secara modal oke, kalau siap secara sumber daya manusianya belum, jangan. Nanti malah kalian salah kaprah, rugi, malah duit ini nggak karu-karuan, nggak kelihatan ujungnya kemana. Lebih baik kalian saving money yang banyak, itu aja. Kelola yang benar salonnya, karena untuk mengelola salon itu nggak gampang. Karena ketika kita sudah mulai, mungkin salon kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun rame, itu pasti ada jiwa-jiwa besar, dalam arti sedikit sombong. Wah, salonku ini rame, bisa nih aku buka cabang ini. Terus belum lagi dapat omongan dari mungkin dari customer atau segala macam, kenapa nggak buka di sini rame banget loh ini itu. Dan satu hal lagi, tempat itu jodoh-jodohan ya. Ada tempat membawa hoki, ada tempat yang membawa kehancuran, alias nggak jodoh sama kamu, ya kan. Jadi jangan terkecoh dengan omongan orang yang bilang, oh di sana rame, kenapa nggak buka di sana. Jangan. Itu bisa jadi jebakan Batman, ya kan. Simpan uang kalian baik-baik, karena masa depan itu masih panjang. Daripada uang berhamburan yang nggak jelas, lebih baik dialokasikan ke yang lain. Mending kain seneng-seneng, mangan turu, ya kan, mandi cendol, mandi baso, lebih baik begitu daripada kalian membuka cabang tapi kalian ini hanya sekedar gara-gara ucu-ucuan, karena omongan ini itu, ya kan. Yang kan namanya juga omongan ya, yang dikelihatin itu kan yang bagus-bagusnya aja kan, yang enggak, yang jelek-jeleknya kan enggak gitu loh. Itu aja sih yang mau aku sharing sama kalian. Jadi kalau kalian yang sudah punya salon lebih dari 1, kalian hebat, manajemen kalian bagus, kalian pinter ngelola itu, aku salut banget. Yang belum punya salon cabang, kalian jangan sedih, lebih baik kalian atur salon kalian meskipun cuma 1, yang penting omsetnya wow. Itu aja yang aku mau sharing sama kalian. Penting gak penting sebenarnya ya penting banget. Kalau kita nggak punya teman sharing ya, dengerin kayak gini tuh ya ada masuk akalnya. Meskipun apa yang aku omongin ini mungkin ada sebagian orang bilang, enggak lah itu, mungkin belum waktunya kena, gitu aja. Ya itu aja yang mau aku bagi sama kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa kalian subscribe. Bye.